Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dari surah Yunus, yaitu ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, Qul, Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Bi artinya dengan, fadli dari kata fadlun, ke karunia, nikmat, lagi keutamaan, kelebihan, banyak makna fadlun ya. Ini termasuk hampir semua kata dalam bahasa Arab itu satu kata maknanya bisa macam-macam. Di sini ini ada contohnya, al-fadlu yang jamaknya fudul, itu bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna kebajikan ya, bisa bermakna kelebihan, bisa bermakna sisa juga bisa, kelebihan atau sisa. Lalu bisa bermakna tambahan, bisa bermakna kehormatan, bisa bermakna keunggulan, keistimewaan, keutamaan. Dari kata al-fadlu itu nanti terbentuk kata al-fadilu atau al-fadilatu, fadilah, fadil. Kan ada orang namanya fadil kalau laki-laki, kalau perempuan namanya fadilah. Ya, itu bunda namanya fadilah. Sesuai dengan namanya. Dia orang yang punya kelebihan. Ya. Jadi banyak makna fadil. Allah berfirman di sini, Qul, katakanlah wahai Rasul, bifadlillahi, dengan karunia Allah, keutamaan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, dengan belas kasihnya, fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, maka hendaknya mereka berbangga, mereka membanggakan. Huwa khairun, dia itu maksudnya karunia Allah itu khairun, adalah lebih baik, mimma, dari apa saja yang yajma'un, mereka kumpulkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setelah Allah berfirman dalam surat Yunus ya, yang kemarin kita sudah pelajari, kita baca dan pelajari bersama,
pada ayat sebelumnya yaitu ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Saya ulangi bacaan ini untuk lebih memahamkan kepada ayat sesudahnya. Kalau sebelumnya kemarin sudah disampaikan bahwa Allah berfirman, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia itu artinya semua orang, semua manusia yang namanya manusia. Karena Nabi itu manusia, walaupun beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita Al-Quran ini, wahyu Al-Quran ini kepada manusia dan jin. Beliau juga sudah laksanakan tugasnya membacakan Al-Quran kepada bangsa jin. Sudah pernah berdakwah kepada bangsa jin beliau. Kita yang enggak pernah. Enggak melihat. Jadi Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian, mau'izatum mir rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian, nasihat dari pemelihara kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sudah datang juga kepada kalian obat bagi penyakit yang ada di dalam hati manusia, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat 57 ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah berfirman tentang sudah terhapus ya, bahwa sudah datang kepada manusia ini Al-Quran. Al-Quran disebut Allah dalam ayat ini sebagai mau'idhah, satu, nasihat. Al-Quran disebut dalam ayat ini Allah sebagai syifa, obat bagi penyakit yang ada dalam hati manusia. Karena manusia itu punya penyakit hati, di samping penyakit jasad, penyakit jasmani, ada juga penyakit kolbu, penyakit hati dan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani kita semua sudah tahu, mulai dari penyakit kulit, ya, panau, ada orang sini bilang panau, orang Jawa bilang panu. Ya, sini bilang panau ya. Nah, kemudian ada penyakit yang sering saya temui hampir setiap hari, penyakit stroke. Oh, hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sampai ada yang kena stroke, termasuk saya. Allahumma yahfadzuna jami'an min kulli da'in. Ya. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala penyakit. Ya, yang masih sehat ini, yang sudah terlanjur sakit ya sudah, diterima saja. Penyakit jasmani banyak sudah kita tahu. Ada sakit gigi, sakit mata, sakit kulit, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal. Jadi saudara sekalian, Allah berfirman di ayat sebelumnya, ayat 57 yang kemarin sudah disampaikan, bahwa kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran yang merupakan nasihat dari Allah Tuhan kalian, pemelihara kalian. Dan Al-Quran juga adalah sebagai obat. Dia adalah obat bagi penyakit yang ada dalam hati manusia, yaitu penyakit iri, dengki, penyakit riya, penyakit suka pamer, penyakit sombong, penyakit suka riya atau sum'ah dan sebagainya. Ya.
terutama penyakit hasad, dengki, iri, dengki. Itu termasuk penyakit ragu-ragu, sifat munafik, ragu-ragu kepada Islam ini, tidak yakin kepada Islam dan sebagainya. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan panjang lebar tuh, banyak. Cuma ada saudara kita dari kalangan Salafi gak mau baca kitab itu. Nah, kalau saya semua kitab mau saya baca, selagi ada manfaatnya ya saya ambil. Yang tidak cocok nggak usah diambil, gitu aja tuh. Jangan terus kitabnya dibenci. Nah, Imam Al-Ghazali juga punya kelebihan yang kita tidak punya. Ya, Imam Al-Ghazali. Ya, jadi saudara sekalian, dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran sebagai mau'idah, sebagai syifa, sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk, kemudian warahmah dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menganggap atau menjadikan Al-Quran itu sebagai nasihat untuk dirinya, sebagai obat untuk mengobati penyakit yang ada dalam hatinya, sebagai petunjuk yang harus dia ikuti dalam hidup ini, dan sebagai rahmat yang dia harapkan dalam hidupnya. Jadi kita sebenarnya ini sedang mencari rahmat Allah. Hidup ini adalah tempat mencari rahmat Allah. Maka pada ayat setelah itu, ayat sesudahnya, Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Rasul, bifadlillahi, dengan karunia Allah itu. Karunia Allah itu apa? Ya Al-Quran itu tadi. Nanti kita lihat tafsirnya macam-macam ini. Di sini disebut fadlillah, karunia Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga, membanggakan. Kalau kemudian agama RI mengartikan ayat 58 ini sebagai berikut, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini terjemahannya ini, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu, dibalik ini ya, fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Diartikan bergembira. Ya memang farhun itu salah satu artinya bergembira. Faroha yafrahu, ya, itu bergembira. Nah, makna lainnya ya membanggakan. Itu berbangga, bergembira atau berbangga. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Ya. Harusnya kita bergembira, senang dikasih Al-Quran. Tapi banyak manusia enggak merasa senang. Diberi Al-Quran enggak merasa senang, enggak senang sama Al-Quran. Heran aku. Masya Allah, Alhamdulillah kita semua diberi oleh Allah kesenangan kepada Al-Quran. Jangan sampai loh bapak-bapak, ibu-ibu, rasa senang kita kepada Al-Quran dicabut oleh Allah. Jangan sampai. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu kalau itu yang terjadi, habis sudah, celaka kita. Tidak ada gunanya lagi kita hidup ini. Walaupun kita dapat apa saja dari dunia ini. Walaupun kita dapat apa saja yang kita maui dari dunia ini, semuanya itu tidak ada artinya. Maka jangan pernah membanggakan selain Al-Quran. Ya. Jangan pernah membanggakan selain rahmat Allah, selain karunia Allah. Yang kita banggakan itu karunia Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun, itu lebih baik
mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Al-Quran ini menurut ayat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, fadlullah, karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah itu khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa saja yang mereka manusia kumpulkan. Manusia sehari-hari mengumpulkan apa sih? Ya, ada yang mengumpulkan harta. Kebanyakan manusia sehari-hari bekerja untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Ya enggak apa-apa sebetulnya kita mengumpulkan harta, tapi kita gunakan harta itu setelah terkumpul untuk beribadah kepada Allah. Nah, kebanyakan manusia diberi harta banyak, berhasil mengumpulkan banyak harta, tapi dia tidak pakai sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah tidak ridho dengan cara manusia memakai harta yang Allah titipkan kepada manusia. Kebanyakan manusia dijadikan oleh Allah jadi orang yang kaya, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena nggak pernah ngaji. Dipakai untuk berfoya-foya, dipakai untuk bersenang-senang, dipakai untuk beli apa saja yang mereka bisa beli, untuk membeli hakim, untuk membeli jaksa, untuk membeli polisi, supaya jangan sampai dia dihukum, untuk membeli suara rakyat supaya dia tetap jadi presiden, supaya dia tetap jadi penguasa, untuk membeli perempuan supaya dia bisa bersenang-senang dengan berbagai macam perempuan, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Untuk membeli narkoba supaya dia bisa melampiaskan keinginannya, nafsunya terhadap narkoba. Karena manusia kalau sudah kena narkoba, maka dia akan selalu mencari narkoba dengan segala cara. Karena itu sifat adiktif dari obat-obat narkoba itu, narkotik itu. Makanya dalam ilmu kedokteran ada obat-obat yang termasuk narkotik dan boleh dipakai, diresepkan oleh dokter menurut undang-undang yang berlaku, dan menurut syariat Islam pun diperbolehkan, tapi dalam dosis yang optimal, dalam dosis yang patut menurut penelitian, yang tidak akan membuat manusia tadi menjadi ketagihan. Nah, kalau berlebihan jadi ketagihan. Ya, jadi saya tidak setuju dengan suara seorang dokter di sosial media yang mengatakan dokter yang menuliskan obat yang mengandung obat narkotik itu jangan harap akan masuk surga, katanya. Astagfirullahaladzim. Kalau iya kelewatan. Jangan begitu. Tidak ada fatwa seperti itu di kalangan ulama, ya kecuali dokter tadi. Saya enggak kenal orang itu, enggak tahu dapat ilmu dari mana dia, siapa gurunya enggak tahu saya, tapi banyak kita dengar di sosial media, di WA apa di macam-macam. Ya biarin aja itu dengan pendapatnya. Ya. Jadi dosis yang dipakai oleh dokter itu dosis yang diperbolehkan. Kalau yang lebih dari itu enggak boleh. Nanti jadi narkotik yang bisa menyebabkan orang menjadi ketagihan. Makanya harus pakai dokter. Golongan morfin itu untuk operasi itu biusnya tuh kebanyakan dari golongan narkotika, obat-obat golongan narkotika kayak morfin gitu. Kalau si dokter tadi tidak setuju mengharamkan dokter meresepkan pakai obat narkotik, ya kalau dioperasi dia jangan dibius, biar kapok. Ya, operasi itu pakai obat bius, dan obat bius itu narkotik semua itu. Penghilang rasa yang paling kuat ya golongan narkotik, penghilang rasa sakit. Nah, itulah makanya ada undang-undang narkotika, yang dokter pun tidak boleh memakai lebih dari apa yang menurut penelitian para ahli di seluruh dunia ini diakui kesahihannya, tidak boleh melampaui dosis optimal. Nah, dosis pengobatan ada dosis minimal, ada dosis optimal, ada dosis maksimal. Ya, itu orang farmasi kayak Mas siapa ini? Farhan, Mas Ismail. Ya, tentu paham ya. Mengenai dosis obat itu ya.
Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah Ta'ala berfirman di ayat 59 ini, katakanlah wahai Muhammad, ayat 58 ya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Al-Quran itu lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan. Al-Quran itu lebih baik daripada harta yang banyak. Mengumpulkan Al-Quran ayat demi ayat, satu ayat demi satu ayat, dua ayat demi dua ayat setiap hari kita baca, kita kumpulkan, kita tampung dalam hati kita. Kita baca dengan mulut kita, kita lihat dengan kedua mata kita dengar dulu dari guru kita bagaimana cara membacanya. Setelah kita dengar guru kita membacakan Al-Quran, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, dengan ilmu tajwid yang benar. Kemudian kita dengar keterangan dari guru-guru kita bagaimana makna, apa makna dari setiap ayat Quran itu. Setelah itu kita masukkan, kita ucapkan, kita hafalkan dengan mulut kita, yang dengan melafalkan setiap ayat kita dapat pahala yang banyak luar biasa, karena satu hurufnya kita dapat 10 hasanat. Ya, kalau ada berapa huruf ya tinggal kali 10 saja. Itu baru baca satu ayat kita dapat kebaikan yang banyak. Nah, terus dengan hati kita, setelah kita baca dan kita pahami dengan otak dan hati kita, ya kita pahami, kita mengerti dengan otak yang Allah berikan kepada kita untuk memahami segala sesuatu, lalu kita tampung dalam hati kita. Kita ingat-ingat itu Al-Quran. Ayat demi ayat kita kumpulkan setiap hari, mengumpulkan ayat Al-Quran satu demi satu satu ayat demi satu ayat sampai terkumpul banyak ayat dalam hati kita, itu lebih baik daripada mengumpulkan apa saja yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Itu makna dari ayat ini secara ringkas seperti itu. Mari kita lihat tafsirnya ya. Kita lihat sama-sama tafsir ayat 57 dari surat 10. Nah, kita lihat dulu sini. Nah, di sini sudah ada, saya buatkan di sini ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Diterangkan oleh para ahli tafsir. Ini qala Mujahid wa Qatadah, telah berkata ahli tafsir yang namanya Mujahid dan Qatadah. Fadlullah, yang dimaksud fadlullah, karunia Allah, yang di sini bunyinya bi fadlillah, dengan karunia Allah, berubah ya dari kata fadlu menjadi fadli. Kenapa? Karena ada bi, ada huruf jar di sini, sehingga isim yang di belakangnya harus majrur, harus dikasroh huruf terakhirnya. Tidak boleh dibaca bifadlullah atau bifadlallah, nggak bisa. Bifadlillah. Nah, fadlillah atau fadlullah, karunia Allah tadi apa itu maksudnya? Apa sih karunia Allah itu? Ada ahli tafsir seperti Mujahid dan Qatadah berkata al-iman, iman. Karunia Allah itu wujudnya yang boleh dibanggakan, yang patut untuk kita banggakan adalah iman. Jadi kalau Allah memberi kepada kita iman, itu karunia yang besar, itu iman itu. Tidak semua orang diberi iman oleh Allah. Kalau diberi eman, iya. Semua orang diberi eman. Bahasa Jawa, eman itu sayang. Suruh sedekah sayang. Sayang duit kok untuk sedekah. Duit carinya susah-susah, suruh ngasihkan orang. Kalau itu banyak orang punya, diberi Allah sifat seperti itu. Nah, naudzubillah misalnya dari, jangan sampai kita punya. Kalau eman untuk menggunakan untuk bermaksiat itu boleh. Tapi eman untuk sedekah jangan. Ya. Jadi satu iman, yang kedua warahmatuhu, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah itu Al-Quran. Ini menurut ahli tafsir Mujahid dan Qatadah. Nanti ada ahli tafsir yang lain yang keterangannya berbeda dengan ini. Ini contohnya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, dan telah berkata sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan ya ini mengatakan bahwa fadlullah, karunia Allah itu adalah Al-Quran, bukan al-iman.
tapi Al-Qur'an. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Jadi fadlullah wa rahmatuhu itu Al-Qur'an. Fadlullah, karunia Allah itu Al-Qur'an, rahmat Allah itu juga Al-Qur'an. Itu ahli tafsir sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu beliau ini ahli tafsir, ini omongannya mungkin ya, omongannya Imam Al-Baghawi ya. Fadlullah, kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri, fadlullahi Al-Qur'anu wa rahmatuhu. Karunia Allah adalah Al-Qur'an dan rahmatnya. Jadi Al-Qur'an itu adalah karunia Allah itu adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah rahmat Allah. An ja'alana min ahlihi, yang Allah telah menjadikan kita semua termasuk ahlinya, pemiliknya, pemilik rahmat Allah. Kalau kita beriman, kita menjadi pemilik Al-Qur'an, pemilik rahmat Allah. Kalau kita menjadi orang yang beriman. Waqala Ibnu Umar, sedangkan ahli sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan fadlullah, yang namanya karunia Allah atau fadlullah itu adalah al-Islam, wa rahmatu, sedangkan rahmatnya, rahmat Allah adalah tazjinuhu fil qalbi, penghiasannya Allah dengan fadlullah adalah al-Islam, karunia Allah adalah al-Islam, jadi bukan Al-Qur'an, bukan al-iman, tapi al-Islam ya. Wa rahmatuhu, sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah tazyinuhu fil qalbi, penghiasan Allah dengan Islam di dalam hati manusia. Manusia yang hatinya diberi oleh Allah mau menerima ajaran Islam, hatinya dihiasi dengan hiasan Islam, itulah rahmat Allah menurut Ibnu Umar. Nah, kemudian ada lagi tafsir yang keempat. Wa qala Khalid bin Ma'dan, berkata ahli tafsir Khalid bin Ma'dan, fadlullah, karunia Allah adalah al-Islam, wa rahmatuhu, dan rahmatnya adalah as-sunan, sunnah Nabi. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, wakilah, dan dikatakan oleh sebagian ulama yang lain, fadlullah, karunia Allah adalah al-iman, sama dengan pendapatnya Mujahid dan Qatadah tadi. Wa rahmatu, sedangkan rahmatnya adalah al-jannah, surga. Jadi kalau begitu makna ayat ini tadi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Rasul, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan karunia Allah yang berupa iman, berupa Al-Qur'an, berupa Al-Islam. Apalagi tadi satunya? Ya, tiga itu saja. Wa rahmatuhu, dan dengan rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Rahmatnya adalah ini. Rahmatnya itu adalah, kalau tadi dibilang Al-Qur'an, ya Al-Qur'an. Ya, kemudian selain Al-Qur'an, rahmat Allah itu adalah Allah menjadikan kita sebagai penganut Islam. Kita menjadi orang Islam itu rahmat Allah. Enggak semua orang mau kepada Islam. Jangankan kepada ajaran Islam, kepada agama Islam dalam KTP atau dalam surat-surat data diri manusia lain. Ya, yang lainnya itu menurut KTP agama kosongin aja, nggak perlu itu katanya. Loh, iya tadi, agama nggak perlu itu gimana sih? Kamu itu hidup di dunia ini harus hidup dengan agama kok. Dan nanti di akhirat kita semua akan ketemu dengan Allah, akan ditanya oleh Allah tentang agama kita kok. Belum sampai di akhirat, di dalam kubur sudah ditanya kok. Madinuka, apa agamamu? Kalau orang jawab yang benar itu bacanya dini al-Islam, agama aku adalah Islam. Kalau dia jawab dini, agamaku yang selain Islam, digebukin oleh malaikat itu. Jadi itu rahmat, itu adalah kita menjadi penganut Islam atau pemilik Al-Qur'an dalam hati kita, ya. Dan dengan karunia Allah di Al-Qur'an, Islam atau iman. Kemudian rahmat Allah adalah sunnah, ya.
kemudian surga. Dan dengan surgalah fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga, bergembira. Ai maknanya liyafraha, hendaknya bergembira, berbangga. Al mukminuna, orang-orang beriman itu, an ja'alahumullah, bahwa Allah telah menjadikan mereka min ahlihi, dari pemilik rahmat Allah, karunia Allah itu tadi. Kenapa manusia harus membanggakan Al-Quran? Kenapa manusia harus membanggakan Islam? Kenapa manusia harus membanggakan menjadikan kita sebagai orang Muslim, nikmat iman, menjadikan kita sebagai orang yang beriman? Kenapa kita harus membanggakan iman, harus membanggakan Al-Quran, harus membanggakan apa tadi satu lagi? Islam. Kenapa? Karena kata Allah, fabidzalika falyafrahu, ya, huwa khairum mimma yajma'un. Dia itulah yang lebih baik dari apa saja yang mereka manusia kumpulkan. Tafsir Al-Bawi mengatakan bahwa nikmat Allah, karunia Allah yang berupa iman, Al-Quran, Al-Islam tadi, ya, atau rahmat Allah yang berupa sunnah-sunnah Rasulnya, yang berupa surga dan sebagainya itu tadi, itu lebih baik daripada yang manusia kumpulkan, yaitu mimma, daripada yang yajma'uhul kufar, selalu mengumpulkannya orang-orang kafir itu, minal amwal, berupa harta benda. Jadi harta benda yang juga nikmat Allah. Harta itu nikmat juga. Tapi nikmat Allah yang berupa harta itu masih kalah baik daripada nikmat yang namanya iman, Islam, Al-Quran. Gitu loh. Paham ini sampai sini ya? Nah, jadi kalau manusia kebanyakannya hidup di dunia ini mengumpulkan harta, mengumpulkan pengikut, mengumpulkan pendukung, kita banyak mengumpulkan Al-Quran saja. Tiap hari kita ngaji satu ayat demi satu ayat, kita kumpulkan dalam hati kita, dihafalkan pelan-pelan. Nah, itu tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir hampir sama aja. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasul, dengan karunia Allah itu dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira, membanggakan. Ai bihadzal ladzi ja'ahum minallah, dengan ini yang dia telah datang kepada mereka dari Allah. Apa itu yang telah datang dari Allah? Minal huda wa dinil haq. Jadi karunia Allah diartikan dari Ibnu Katsir, petunjuk dan agama Allah yang benar. Falyafrahu, maka hendaknya mereka manusia membanggakan itu. Tapi kebanyakan manusia yang dibanggakan bukan Al-Quran, bukan Islam, bukan iman. Yang dibanggakan hartanya, yang dibanggakan kesuksesannya hidup di dunia ini. Itu yang dibanggakan oleh kebanyakan manusia. Padahal itu tidak Allah suruh. Itu korun itu yang begitu itu. Ya, fa innahu, karena sungguhnya kata Ibnu Katsir, aula ma yafrahu nabih, maka karena sungguhnya itu iman, karunia Allah dan rahmat Allah itu aula, yang lebih patut, lebih pantas, ma yafrahu nabih, apa yang mereka manusia ini membanggakan bihi dengannya atau bergembira dengannya. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan dia, yaitu karunia Allah, Al-Quran, Islam dan iman dan rahmat Allah, surga dan apa tadi itu? Hiasan Islam dalam hati manusia. Kemudian satu lagi apa tadi itu? Sunnah-sunnah Rasul itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa saja yang mereka kumpulkan. Apa saja yang mereka kumpulkan itu apa? Yaitu min hutamid dunya, dari harta benda dunia. Jadi harta benda dunia yang sering dibanggakan oleh manusia, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Bukan hanya min hutamid dunya,
bukan hanya dari harta benda dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam dunia ini, minaz zahrah, dari hiasan dunia ini, yang semuanya adalah al-faniyati az-zahibati la mahalata. Semua perhiasan dunia ini, hiasan dunia ini, diberi rumah, rumahnya mewah, diberi mobil, mobilnya mobil mewah, diberi istri, istrinya juga istri mewah. Istri mewah itu ngasih nafkahnya nggak cukup, 1 juta, 2 juta nggak cukup, dia minta untuk beli apa? Kosmetik. Kosmetik itu mahal-mahal. Tanya ibu-ibu di belakang itu, mahal nggak bu kosmetik itu? Hah? Mahal kan? Gajiku 5 juta untuk membiayai istri yang kosmetiknya 2 juta sebulan. Aduh, kasihan. Kasihan. Lah yang untuk makan, yang untuk bayar listrik, untuk bayar macam-macam itu gimana? Kasihan sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Kalau saya punya istri yang kayak begitu ya Allah. Untung yang namanya istriku almarhum Bunda Fadilah Nur Hayati itu pakai benges, bahasa Solo itu. Benges itu apa? Lipstick. Enggak pernah dia. Enggak pernah. Sampai orang heran, lipstiknya apa sih, Bu? Kok bibir jenengan lambene, bibir sampean kok merah delima gitu. Ini enggak ada nih, asli, bibirnya asli. Enggak ada pernah pakai apa itu, gincu, atau apa namanya, lipstik, nggak pernah. Kalau pakai bedak nggak dilarang, pakai lipstik itu dilarang loh. Banyak kita perempuan-perempuan yang nggak tahu, pakai lipstik itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka banyak perempuan pakai lipstik karena dia sangka kalau pakai lipstik itu membuat cantik dirinya. Padahal aku lihat orang pakai lipstik, kadang-kadang ada yang lipstiknya hitam tuh, ngeri aku malahan itu. Masya Allah, ini orang kok lipstiknya hitam, ngeri benar nih orang ini. Ya, kalau pakai bedak nggak apa-apa. Ya, ini. Jadi kata Ibnu Katsir, Al-Quran dan Sunnah Rasul, iman dan surga, Islam dan hiasan hati kita yang namanya Islam yang ada dalam hati kita, itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang manusia kumpulkan berupa harta benda dunia dan berupa perhiasan dunia ini. Hiasan dunia, emas berlian, jariku enggak ada emas sedikit pun, leherku juga enggak ada kalung emas, ya enggak ada, enggak punya aku. Dikasih itu hadiah perpisahan dengan rumah sakit semalam itu. Nganggur dia, gak aku pakai. Mau dijual gak dikasih suratnya. Ini gimana mau memberikan emas tapi suratnya gak ada. Masih bisa dijual gak itu Pak? Oh masih bisa? Oh ya sudah, syukurlah. Tapi biar aja dulu. Disimpan aja itu. Jadi ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa apa saja yang mereka manusia kumpulkan di dunia ini berupa harta benda dunia atau perhiasan dunia, yang semuanya itu sifatnya itu zahrah, az-zahrati. Harta benda dunia itu cuma merupakan perhiasan. Mobil mewah itu cuma hiasan saja itu. Kita sebenarnya punya mobil sudah cukup, gak usah mewah. Ya kalau punya uang banyak ya, uangnya saking banyaknya, ya nggak apa-apa, saudara beli mobil mewah boleh, tapi bayar zakatnya, bukan cuma pajak mobilnya aja. Nah, mobil mewah itu pajaknya besar loh itu Pak, ratusan, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Semakin mahal mobil, semakin besar pajaknya. Itu bukan Pak, belum bayar zakatnya loh itu, zakatnya harus dibayar juga. Jadi semua yang manusia kumpulkan berupa harta benda dunia ini, itu adalah az-zahrah, perhiasan dunia yang sifatnya itu satu, al-faniyati, akan habis. Hiasan dunia itu akan habis. Kalau kecantikan manusia, kecantikan perempuan itu akan habis, disedot oleh umur.
dihisap oleh umur. Kulit yang semula kencang ini nanti akan kendor pada waktunya. Yang manusia berusaha mengencangkan kulitnya dengan berbagai macam cara, ya, itu nanti akan fana, akan habis. Al-zahibah, akan pergi. La mahalata, tidak bisa tidak, kata Ibnu Katsir. Oleh karena itu saudara sekalian, kita jangan tertipu oleh dunia ini. Ini ayat Al-Quran yang setiap pagi kita baca. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sudah diingatkan tiap pagi oleh ayat itu. Nah, tadi imam kita nih membaca surat Toha. Yang saya tertarik ini ayat 124-nya ini. Ini. Dia tadi baca dari ayat berapa itu dah? Kok ayat berapa, Mas? 114 dari sini ya. Ini tadi yang dibaca oleh imam kita ini. Fata'alallahul malikul haqq, maka maha tinggilah Allah raja yang sebenarnya itu. Wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah engkau Muhammad bersegera terhadap Al-Qur'an itu min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum bahwasanya diselesaikan kepadamu wahyunya. Nabi kita waktu menerima wahyu pernah dibacakan Al-Qur'an, terus Nabi kita komat kamit, umi-umi, bibirnya begitu menirukan malaikat Jibril. Dilarang oleh Allah, jangan, enggak boleh. Belajar Al-Qur'an tidak boleh ketika gurunya membacakan dia menirukan dengan bibirnya. Enggak boleh, diam. Dengarkan, lihat mulutnya membuka, menutup, meringis, buka, lebar, kadang-kadang monyong, itu perhatikan. Kalau bunyi A, buka lebar, bunyi U, monyong, bunyi I, meringis. Itu begitu. Nabi kita dilarang, jangan engkau bersegera mengikuti bacaan Al-Quran sebelum wahyu itu disampaikan selesai dibacakan oleh malaikat Jibril. Waqul, dan katakanlah saja wahai Rasul, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, tambahilah aku ilmu. Jadi Rabbi zidni ilma itu doa dalam Al-Quran. Ketika kita belajar gini berdoa, Rabbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila Adam, dan sungguh-sungguh kami telah menjanjikan, telah memerintahkan kepada Adam min qablu, sebelum itu, fanasiya, lalu dia lupa kepada perintahku. Adam, kamu masuk surga ini, kamu makan semua yang ada di surga ini, kamu tinggal di surga, kamu makan semua yang ada di surga ini, tapi jangan mendekati pohon itu. Tapi Adam lupa. Fanasiya walam, dia lupa pesan Allah, terus dia makan buah kuldi tadi, tapi kata Allah, walam najid lahu azma, dan tidaklah kami mendapatkan bagi Adam itu kesengajaan. Nabi Adam memakan buah kuldi tidak sengaja, dia tidak dengan sengaja memakan, tapi dia karena lupa. Itu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Dan keingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah, menghormatlah kalian kepada Adam, lalu para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, dia tidak mau sujud kepada Adam. Fakulna, maka kami berkata, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul lak, sesungguhnya setan ini, iblis ini adalah musuh bagimu, wali zaujik, dan musuh bagi istrimu, fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sekali-kali dia mengeluarkan kalian berdua dari surga ini, maka nanti kamu akan celaka, kamu akan susah hidup di luar surga ini. Itu innalaka, sesungguhnya untuk kamu di surga ini, alla taju'a fiha, bahwa kamu tidak akan lapar di dalam surga, wala ta'ra, dan kamu tidak akan telanjang. Kamu di surga ini tidak akan telanjang. Allah menutupi aurat Adam dan aurat Hawa.
dengan nurnya, dengan caranya. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau wahai Adam, la tazma'u fiha, tidak akan engkau merasa haus di surga, wala tabha, dan engkau tidak akan kepanasan seperti kepanasannya waktu duha. Fawaswasa ilaihi, maka berbisik-bisiklah, membisik-bisikkanlah ilaihi kepada Adam asyaitonu, setan, melalui Hawa. Qala, berkatalah setan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala sajaratil khuldi, kepada pohon yang kekal itu, pohon khuldi, pohon buah khuldi. Sebagian orang memahami buahnya namanya buah khuldi, padahal namanya sebenarnya bukan buah khuldi, namanya nggak tahu, tapi pohonnya pohon khuldi itu. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah habis, tidak pernah binasa, tidak pernah hilang. Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu ke pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak pernah habis? Apa kata iblis? Itu loh, kamu dekati pohon itu, kamu makan buahnya, kamu akan tinggal di surga ini selama-lamanya. Itu bisikan setan kepada Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Fa'akala, maka mereka berdua memakan minha, dari pohon itu, memakan buahnya. Fabadat lahuma, maka tampaklah bagi keduanya, sau'atuhuma, aurat-aurat keduanya. Tadinya Adam dan Hawa tidak melihat auratnya masing-masing, ditutupi oleh Allah. Tapi ketika melanggar larangan Allah, tampaklah auratnya. Sama dengan kita juga. Kalau kita ini orang baik, kita akan dikenal oleh Allah, oleh orang manusia sekitar kita sebagai orang baik. Begitu kita berbuat dosa sekali saja, berbuat kejelekan sekali saja, orang akan lihat aurat kita, kemaluan kita jadi malu. Bukan kemaluan kita itu, bukan. Rasa malu itu akan ada pada kita selamanya itu. Kalau ketemu orang itu, aduh, malu aku ketemu dia. Kenapa? Karena sudah pernah ketahuan orang itu kita berbuat dosa. Gitu. Terus fatafiqo, dan keduanya pun mulai yahshifani, keduanya pun menutup alaihima, pada kedua auratnya. Tsumajtabahu rabbuh, kemudian sesudah itu Allah memilih kepada Adam rabbuhu, Rabbnya, Tuhannya, fataba alaihi, maka Allah memberi taubat kepada Adam, wahada, dan menunjuki, memberi petunjuk. Adam terpaksa oleh Allah dihukum. Hukumannya apa? Ini, qala bita minha jami'a, berkatalah Allah, wahai Adam dan Hawa, keluarlah kalian, turunlah kalian berdua, minha, darinya, dari surga ini. Jadi surga itu ada tempatnya di atas, bumi ini tempatnya di bawah. Turunlah kalian berdua dari surga jami'an, bersama-sama, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh. Tadi aku dengar kayaknya imam baca bi ba'din. Bi apa li? Lali aku ya. Aku dengannya kok macamnya kok ba'dukum bi ba'din. Sedengannya telingaku loh. Maaf kalau telingaku yang salah, kamu yang benar. Tadi aku mendengarnya qala bita minha jami'an ba'dukum bi ba'din adu, gitu dengarku begitu. Kok bi ba'din toh? Li ba'din harusnya. Fa'im, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika benar-benar datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk. Kalau datang petunjuk kepada kalian nanti di bumi, sesudah kalian keluar dari surga ini, famanit tabahu daya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka tidaklah dia akan tersesat, wala yashqa, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat. Itu kata Allah begitu.
Nah, lalu Allah berfirman di ayat yang ke-24, 124 ini. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa saja yang dia berpaling dari peringatanku, siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya untuk dia di dalam kuburnya ada penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan dia di akhirat nanti, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, sebagai orang yang buta matanya. Orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak mengerti Al-Quran, nanti di akhirat matanya buta. Yang berpaling dari Al-Quran, yang emoh, kata Zidane, moh itu, nggak mau kepada Al-Quran, nanti di akhirat matanya buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, nanti dia pasti berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku di akhirat ini a'ma, dalam keadaan buta mataku, wa qad kuntu basira, padahal sungguh dulu aku di dunia adalah orang yang melihat. Ya Allah, dulu aku waktu di dunia kan melihat, kenapa aku jadi buta mataku? Nah, karena kamu gak pernah ngaji. Nah, dari itu saudara sekalian, jangan pernah bosan ngaji. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya, ya, hamba-hambanya yang tidak pernah bosan kepada Al-Quran, tetap cinta kepada Al-Quran, tetap menjadi sahibul Quran. Ya, sahabat Al-Quran, yang sahibul Quran itulah yang nanti akan menjadi ahlullahi wa khassatuh. Ya, ahli-ahli Al-Quran adalah ahli-ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam golongan seperti itu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.